teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kakak ingin mengajak teman-teman untuk belajar penyajian laporan keuangan PSAK 1, laporan laba rugi dan arus kas. Di sini kakak ditemani oleh Kak Susan. Nanti akan menjelaskan materi tentang arus kas. Sebelumnya mari kita sapa Kak Susan dulu. Halo Kak Susan. Halo teman-teman. Mari kita mulai materi laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan hasil operasional suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menunjukkan seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dalam suatu periode, sehingga menghasilkan suatu laba rugi bersih yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut. Fungsi laporan laba rugi: 1. Untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. 2. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan. 3. Menjadi acuan dalam upaya pengembangan bisnis bila ingin meningkatkan perolehan laba. 4. Memberi informasi mengenai laba rugi. Terdapat 4 elemen laporan laba rugi. 1. Pendapatan. 2. Kewajiban. 3. Keuntungan. 4. Kerugian. Secara umum terdapat 2 bentuk laporan laba rugi. 1. Laporan laba rugi single step. Bentuk laporan laba rugi single step hanya memisahkan antara kumpulan pendapat dengan laba yang kumpul akun-akun biaya kerugian. 2. Laporan laba rugi multi step. Bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun pendapat dan biaya menjadi sebuah runtukan akun. Berjumpa lagi dengan kakak. Kesempatan kali ini Kak Susan ingin mengajak teman-teman untuk belajar materi laporan arus kas. Adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Manfaat laporan arus kas yaitu: 1. Memberikan informasi untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. 2. Meningkatkan daya banding pelapor kinerja operasi berbanding entitas. 3. Menilai perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi pendanaan selama satu periode. Metode pembuatan laporan arus kas: 1. Metode langsung. 2. Metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas di mana dirinci aliran arus kas dari aktivitas-aktivitas operasi. Untuk lebih jelasnya berikut contoh laporan arus kas dalam contoh metode langsung. Metode tidak langsung adalah metode penyusutan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubah menjadi arus kas bersih. Untuk membuat laporan kas ada 2 sumber data yang dibutuhkan, yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh dari lengkap pembuatan laporan arus kas tahun 2019 dengan metode tidak langsung. Contoh data laporan laba rugi tahun 2019. 2. Mengumpulkan data neraca tahun 2018 dan 2019. Data neraca tahun 2018. Data neraca tahun 2019. Membandingkan kedua neraca. Dan ini contohnya. Sebelum lanjut, teman-teman harus mengetahui kolom aktiva dan kolom pasifa. Kolom aktiva: jika angka pada kolom positif maka terjadi pengeluaran kas, dan jika minus maka terjadi penerimaan kas. Kolom pasifa: jika angka pada kolom positif maka terjadi penerimaan kas, dan jika minus maka terjadi pengeluaran kas. Melakukan penyusunan laporan arus kas dari kegiatan bisnis, ini contohnya. Adapun arus kas dari kegiatan pendanaan, seperti ini contohnya. Gimana teman-teman? Pasti asik kan belajarnya? Asik dong Kak. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari kakak, terima kasih. Dadah.